Halo teman-teman, kembali lagi di channel KLC Mentor. Bagaimana nih kabar para pejuang CPNS maupun P3K pada tahun ini? Semoga masih tetap semangat dan terus mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi pada tahun ini ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba melakukan latihan soal terkhusus pada formasi pranata komputer untuk melihat sejauh mana sih kesiapan teman mengikuti seleksi CPNS maupun P3K pada tahun ini. Oh iya, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang mau mempersiapkan diri lebih intens, KLC Mentor Team telah menyiapkan beberapa file materi, soal, atau kuis latihan maupun tryout. Nah, bagi teman-teman yang berminat, silahkan menghubungi nomor admin di kolom deskripsi video. Dan sebagai tambahan, nantinya juga akan dibuatkan grup untuk diskusi serta sharing pengalaman bersama rekan-rekan ASN yang telah lulus. Oke baiklah, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Peran audit internal yang tidak diperbolehkan dalam manajemen risiko adalah A. Mengambil keputusan atas risk response. B. Memfasilitasi identifikasi dan evaluasi risiko. C. Mengkoordinasikan aktivitas IRM. D. Mengadakan manajemen dalam merespon risiko. E. Bertanggung jawab atas manajemen risiko. Jawaban A. Berikut peran audit internal yang tidak diperbolehkan dalam manajemen risiko antara lain: menyusun risk appetite, melibatkan diri dalam proses manajemen risiko, mengambil keputusan atas risk response, mengimplementasikan risk response atas nama manajemen, serta bertanggung jawab atas manajemen risiko. Soal berikutnya. Di bawah ini, pernyataan yang benar mengenai SQL adalah A. Proses mengambil suatu entitas software untuk mendeteksi perbedaan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang tidak diinginkan atau defect atau error atau bugs. B. Konsep pengoperasian database terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data. C. Sebagai pedoman atau panduan dalam mendesain suatu aplikasi. D. Perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan, membuat, mengelola, dan mengontrol akses dari sebuah database. E. Sebuah bahasa scripting yang dibundle dengan HTML yang berjalan di sisi server. Jawaban B. SQL adalah sebuah konsep pengoperasian database terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomatis. Saat ini SQL memiliki suatu turunan perangkat lunak yang dinamakan MySQL. MySQL sebenarnya merupakan turunan salah satu konsep utama dalam database sejak lama, yaitu SQL atau Query Language. Soal berikutnya. Apa tujuan utama dari COVID dalam manajemen layanan TI? A. Mengelola layanan TI secara efisien. B. Menyediakan pedoman untuk pengembangan perangkat lunak. C. Meningkatkan kontrol dan manajemen TI. D. Menyederhanakan proses pengadaan perangkat keras. E. Mempercepat pengembangan teknologi baru. Jawaban C. COVID dirancang untuk memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk meningkatkan kontrol dan manajemen TI, memastikan bahwa TI berfungsi dengan baik dan mendukung tujuan bisnis secara efektif. Soal berikutnya. Salah satu karakteristik sistem informasi manajemen yaitu A. Sistem informasi manajemen membutuhkan perencanaan yang matang dengan memperhitungkan perkembangan organisasi di masa mendatang. B. Perilaku suatu individu dalam mengoperasikan teknologi dan penerapan teknologi dalam melaksanakan suatu pekerjaan mempengaruhi suatu organisasi. C. Sistem formal meliputi sistem aturan, batasan organisasi dan batasan wewenang meliputi aturan organisasi dan metode kerja. D. Sistem eksternal karena keterkaitan antara organisasi dengan lingkungan eksternal harus terjadi. E. Sistem informasi yaitu interaksi antara individu dan kelompok kerja organisasi. Jawaban A. Karakteristik sistem informasi manajemen atau SIM, sistem informasi manajemen membutuhkan perencanaan yang matang dengan memperhitungkan perkembangan organisasi di masa mendatang. Itulah tadi beberapa contoh soal terkait formasi pranata komputer. Bagi teman-teman yang ingin lebih intens mempersiapkan diri berdasarkan soal terbaru, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi video. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.